kelompok 1 akan membuat vlog tentang sejarah, yaitu materi dengan G30 SPKI. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Igusti Nurah Gumisti Permataningrat, nomor absen 7. Saya Putu Marcella Dewiartanti, nomor absen 44. Saya Ideo Gedit Jana, absen 3. Saya Nyumar Hidi Putra, absen 16. Oke, kembali lagi ke Gongis. Jadi, peristiwa G30 SPKI ini akan dijelaskan oleh teman saya, Salin Dewadi dan Wisnu, dengan cara video pribadi. Yuk simak video tentang peristiwa G30 SPKI dari kelompok 1. Halo semua, balik lagi ke Selin. Kali ini aku bakal ngejelasin tentang peristiwa G30 SPKI yang terjadi selama 2 hari dan 1 malam, yakni pada tanggal 30 September 1965 sampai tanggal 1 Oktober 1965. Nah, pada tanggal 30 September terjadinya kegiatan koordinasi dan persiapan. Lalu pada tanggal 1 Oktober terjadinya penculikan dan pembunuhan 9 jenderal tersebut. Oke, aku bakal ngejelasin kronologi terjadinya peristiwa G30 SPKI ini. Letkol Untung menjadi pemimpin gerakan G30 SPKI ini. Letudul Arif menjadi ketua pelaksanaan penculikan. Pasukan bergerak mulai pukul 3 subuh, yang mana 6 jenderal menjadi korban penculikan dan pembunuhan, yakni Letjen Ahmad Yani, Maijen Suprapto, Maijen Harjono, Maijen S. Parman, Brigjen Panjaitan, Brigjen Sutoyo, dan 1 perwira, yakni Letu Pierre Tendean. Keseluruhannya dimasukkan ke dalam lubang di kawasan Pondok Gede, Jakarta. 1 jenderal selamat dalam penculikan ini, yakni Jenderal Nasution. Namun, putrinya menjadi korban, yakni Ade Irma Suryani. Selanjutnya, Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono menjadi korban karena tidak mendukung gerakan ini. Setelah berhasil menculik dan membunuh petinggi Ade, PKI menguasai gedung radio Republik Indonesia dan mengumumkan dekret nomor 1 yang berisi pernyataan bahwa gerakan G30 SPKI adalah upaya penyelamatan negara dari Dewan Jenderal yang ingin mengambil alih negara. Nah, sekian penjelasan dari aku. Terima kasih. Nah, jadi itu sebagai latar belakang dari peristiwa G30 SPKI. Nah, selanjutnya tentang peristiwa G30 SPKI ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dewadi. Pada 1 Oktober 1965, penumpasan pemberontakan G30 SPKI pun dimulai. TNI berusaha menetralisasikan pasukan-pasukan yang menduduki lapangan mereka. Selanjutnya, Maijen Soeharto menugaskan Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk merebut kembali gedung RRI dan pusat telekomunikasi. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya Dewadi. Dengan dikuasai RI dan telekomunikasi pada pukul 8 WIB, Soekarno mengumumkan bahwa telah terjadi perebutan dan kekuasaan oleh pasukan G30S, yang dimana dapat diumumkan pula bahwa Presiden Soekarno dan Menko Harsam atau Kasab Jenderal Nasution dalam keadaan selamat. Pada 2 Oktober 1965, operasi berlanjut ke kawasan Halim Perdana Kusuma. Tempat pasukan G30S mengundurkan diri dari kawasan modus kawasan. Pada tanggal yang sama, atas petunjuk polisi Sukima yang berhasil dari penculikan PKI, pasukan pemerintah menemukan lokasi jenazah para perwira di lubang sumur tua yang disebut Lubang Buaya. Pada 4 Oktober 1965 dilakukan pengangkatan jenazah tersebut dan keesokan harinya dinamakan di Tanam Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Para perwira yang gugur akibat pemberontakan diberi penghargaan sebagai pahlawan revolusi. Oke, jadi peristiwa G30 SPKI ini dapat disimpulkan salah satu peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia. Nah, G30 SPKI ini mengandung peristiwa penculikan dan pembunuhan dari 6 jenderal serta 1 perwira. Peristiwa kerap dikenal dengan peristiwa Lubang Buaya yang kini digambarkan di Museum Yogyakarta. Kini sebagai pengorbanan dan pengenangan bagi para korban tersebut. Nah, ini sedikit dokumentasi tentang peristiwa G30 SPKI.